Saya tidak tahu ya, faktanya di dalam sidang apakah 8 oknum polisi ini juga menerima imbalan atau uang ya, sehingga mereka tidak nangkap pelakunya, hanya barang buktinya yang dibawa atau tidak. Tapi salam Pancasila, salam penegakan hukum. Ini Mas Rory, seorang anggota polisi ya. Dia termasuk 8 oknum polisi yang melakukan rekayasa ganja tak bertuan. Yang kemudian mereka divonis rata-rata 10-20 tahun. Ini Mas Rory minta ke Rumah Pancasila, Bang, tolong bantu kami apakah bisa dilakukan PK atau tidak. Karena hukumannya sangat tinggi ya, 10-20 tahun. Jadi menurut cerita yang baru saya baca di Detik News dan kiriman dari Mas Rory ini mereka ini polisi yang kebetulan akan melakukan operasi ya, operasi di lapangan untuk melakukan penangkapan terhadap peredaran ganja di daerah Medan ini. Kemudian mereka turun ke lapangan menyampaikan, saya akan melakukan sebuah penggerebekan di kampung di sini. Maka pengedar-pengedar ganja itu takut, kemudian mereka melakukan lobby, Pak, kami serahkan aja barangnya, tapi tolong kami jangan ditangkap. Maka kemudian mereka ini mengambil barang-barangnya saja, sekitar 300 kilo lebih ya. Kemudian dibawa ke suatu tempat, ditaruh di sana. Kemudian mereka mengontak juga kepolisian untuk bersama-sama datang. Seolah-olah barang ini ditemukan tanpa ada orang yang memilikinya. Jadi niatnya mereka, barang ini diambil dari masyarakat supaya tidak dipakai oleh masyarakat, disalahgunakan. Kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dimusnahkan. Dan yang kedua, mereka tidak ingin agar orang yang sudah menyerahkan secara sukarela ini masuk penjara itu. Karena mereka ini adalah pengedar. Jadi sudah ada negosiasi nih. Negosiasi barangnya dikasih, kami jangan ditangkap. Sehingga saya sendiri berpendapat ada hal yang tidak wajar atas putusan hakim. Karena mereka ini dipersangkakan dengan pasal 115 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika ya. Di sana dikatakan terhadap orang yang kebetulan orang itu membawa, menyimpan. Jadi membawa, mengirim, mengangkut, menyimpan daripada narkotika, dalam hal ini ganja. Itu ancaman pidananya lumayan tinggi loh. 5 tahun dan paling lama adalah 20 tahun. Ini khusus untuk Mas Rory ya. Pidananya ini bisa ditambah juga sepertiga. Nah, yang jadi masalah adalah mereka juga didakwa dengan 131. 131 ini ancamannya ringan, hanya 1 tahun. Itu terhadap orang-orang yang kebetulan secara sengaja tidak melapor tentang adanya sebuah tindak pidana yang dimaksud di dalam pasal berapa. Ada pasal 111, 114, 112, 115, dan lain sebagainya. Ancaman pidananya 1 tahun. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan hukum yang cukup rumit untuk memberikan sebuah putusan yang adil. Kira-kira kemana nih? Karena selama ini fakta di lapangan itu justru kebanyakan, dan saya sendiri adalah orang yang selalu mengalami itu dan melihat itu di dalam fakta rimba hukum kita. Jadi kebanyakan itu justru ada oknum polisi yang bawa barangnya, kemudian menangkap orang-orang yang sebenarnya tidak terlibat. Mungkin dia pernah pakai dan lain sebagainya, teman berkumpul dan lain sebagainya, sengaja ditangkap, barang bukti justru dibawa. Ini kejadian justru banyak, ini berbeda gitu. Dia ingin menyelamatkan dari masyarakat, barangnya itu diambil untuk nanti dimusnahkan, tapi orang sebagai pelaku-pelakunya ini tidak dilakukan penangkapan. Saya tidak tahu ya, faktanya di dalam sidang apakah 8 oknum polisi ini juga menerima imbalan atau uang ya, sehingga mereka tidak nangkap pelakunya, hanya barang buktinya yang dibawa atau tidak. Tapi karena Rumah Pancasila tertarik, nanti setelah COVID ini agak menurun ya Mas Rory, saya akan mengirimkan tim untuk ke sana melakukan sebuah proses awal untuk mengambil barang-barang bukti dan juga memeriksa saksi-saksi yang mungkin ada di sana yang nanti kita dapatkan dari Mas Rory. Sementara nanti ada tim kita yang akan mengontak Mas Rory, minta nomor HP-nya nanti untuk pertama-tama kami butuhkan putusan dari tingkat pertama sampai tingkat akhir sehingga kami bisa tahu saksi-saksi yang diperiksa memberikan keterangan apa, dan bagaimana hakim memberikan pertimbangan di dalam mengambil keputusan sehingga Anda semua divonis cukup tinggi ya, 10-20 tahun penjara. Harapannya ke depan adalah agar jangan sampai ada putusan-putusan yang tidak adil ya.
bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terlebih-lebih juga kepada orang-orang yang sebenarnya memiliki niat yang baik gitu. Dalam hal apa? Dalam hal berupaya agar narkotika, dalam hal ini ganja, itu tidak beredar di masyarakat dan kemudian digunakan oleh warga negara Indonesia sehingga merusak kita semua di rumah Indonesia. Dengan jalan apapun, niat baik harus diberikan penghargaan. Semoga nanti kita bisa bertemu dan semoga nanti kita bisa bantu ya untuk mewujudkan keadilan bagi Anda semua. Karena kami juga tahu Anda juga punya anak, istri, dan lain sebagainya. Tapi kalau nanti terbukti bahwa benar Anda semua salah, maka kami juga akan memberikan masukan-masukan hukum bahwa Anda harus menjalani pidananya karena ini memang adalah kesalahan Anda ketika menjalankan tugas dan kewenangan Anda menyalahgunakannya untuk kemudian memberikan ruang ya kepada para pelaku kejahatan khususnya narkotika untuk semakin merajalela di rumah-rumah Indonesia, rumah-rumah penduduk di Indonesia. Itu dari Rumah Pancasila. Semoga baik bagi kita semua. Jangan lupa buka mata, buka telinga, buka hati. Selalu berbuat kebaikan di Rumah Indonesia. Tangan untuk menolong, hati untuk mengasihi. Untuk kita semua. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ruang sidang membisu saat kebenaran hendak hadir. Ruang sidang menangis saat keadilan